Real Madrid sedang bersiap menghadapi era baru. Setelah sekian musim ditangani oleh Carlo Ancelotti, kini kursi pelatih utama Los Blancos dipastikan akan berpindah tangan. Ancelotti resmi diumumkan sebagai pelatih timnas Brasil dan akan mulai bertugas setelah musim 2024-2025 berakhir. Kepergiannya tentu menyisakan pertanyaan besar. Siapa yang pantas menggantikan sosok berpengalaman tersebut di Santiago Bernabéu? Jawabannya mulai mengerucut. Pakar transfer ternama Eropa, Fabrizio Romano, mengabarkan bahwa Xabi Alonso telah mencapai kesepakatan untuk menjadi pelatih baru Real Madrid mulai musim 2025-2026. Kepulangan sang mantan gelandang ke klub yang pernah dibelanya ini disambut antusias oleh para fans, namun juga menimbulkan spekulasi besar soal nasib para pemain bintang di dalam skuad. Alonso dikenal sebagai pelatih dengan filosofi yang modern, disiplin, dan tak segan melakukan perombakan demi mencapai performa maksimal. Tak heran, sejumlah pemain lama disebut-sebut akan disingkirkan demi memberi ruang bagi wajah baru yang lebih cocok dengan taktik sang pelatih. Beberapa nama besar bahkan terancam kehilangan tempatnya, meski selama ini dianggap sebagai tulang punggung tim. Lalu siapa saja bintang Real Madrid yang kemungkinan besar akan dijual oleh Xabi Alonso? Simak videonya sampai habis, karena kita akan membahas 5 nama yang paling berpotensi jadi korban perubahan besar ini. 1. Luka Modric. Di urutan pertama, ada nama besar yang tak asing lagi bagi penggemar Real Madrid, Luka Modric. Gelandang asal Kroasia ini adalah simbol kejayaan Los Blancos dalam 1 dekade terakhir. Sejak bergabung pada tahun 2012, Modric telah memainkan peran vital dalam membawa Madrid meraih berbagai gelar bergengsi, termasuk 5 trofi Liga Champions. Permainannya yang elegan, visi luar biasa, serta ketenangan di lini tengah menjadikannya salah satu gelandang terbaik dalam sejarah klub. Namun, waktu tak bisa dilawan. Saat ini, Modric sudah berusia 39 tahun, dan pada 9 September 2025 nanti, ia akan genap berusia 40 tahun. Meski tetap tampil solid saat diberi kesempatan, usia yang semakin menua membuat Real Madrid mulai berpikir untuk melakukan regenerasi total di lini tengah. Apalagi dengan hadirnya Xabi Alonso yang dikenal suka memainkan gaya sepak bola intens dan cepat, posisi Modric dinilai sudah tak lagi cocok dengan rencana jangka panjang klub. Kontrak Modric akan berakhir pada Juni 2025, dan laporan terbaru menyebutkan bahwa manajemen Madrid tidak akan memperpanjang masa baktinya. Meski begitu, pemain yang juga pernah meraih Ballon d'Or ini akan dilepas dengan cara yang terhormat. Kepergiannya bukan karena kontribusinya menurun, tetapi sebagai bentuk penghargaan atas dedikasi luar biasa yang telah ia berikan selama lebih dari 1 dekade. 2. Rodrigo Goes. Nama kedua yang disebut-sebut akan jadi korban era baru Xabi Alonso di Real Madrid adalah Rodrigo Goes. Winger muda asal Brasil ini sejatinya merupakan salah satu talenta terbaik yang dimiliki Los Blancos dalam beberapa musim terakhir. Kecepatannya, dribble tajam, serta naluri mencetak gol membuatnya menjadi sosok penting dalam skuad asuhan Carlo Ancelotti. Namun belakangan, sinarnya mulai meredup. Seiring berkembangnya Jude Bellingham dan kembalinya Vinicius Junior ke performa terbaik, posisi Rodrigo di skuad utama mulai tergeser. Bahkan, dalam beberapa pertandingan terakhir, Rodrigo lebih sering dimainkan bukan di posisi naturalnya sebagai winger, melainkan sebagai false nine, posisi yang sejatinya bukan tempat terbaik bagi gaya bermainnya. Sayangnya, eksperimen itu tak selalu berjalan mulus. Dengan Xabi Alonso yang dikenal mengandalkan sistem permainan yang lebih struktural dan memprioritaskan striker murni di lini depan, keberadaan Rodrigo sebagai false nine kemungkinan besar tak akan dilanjutkan. Alonso disebut-sebut lebih memilih untuk mendatangkan penyerang tengah baru yang lebih cocok dengan taktiknya, pemain yang punya penyelesaian akhir tajam dan bisa menjadi titik fokus serangan. Menariknya, sejumlah klub top Eropa mulai menunjukkan ketertarikan pada Rodrigo. Ini membuat Madrid punya peluang untuk melepasnya dengan harga tinggi di bursa transfer musim panas 2025. Sebuah keputusan yang mungkin terasa pahit bagi fans, namun logis bagi proyek jangka panjang klub. 3. Ferland Mendy. Di posisi ketiga, ada Ferland Mendy, bek kiri asal Prancis yang sejak awal kedatangannya digadang-gadang sebagai penerus Marcelo. Secara kemampuan, Mendy sebenarnya memiliki kualitas bertahan yang solid, disiplin dalam menjaga area, serta sesekali bisa membantu serangan. Namun sayangnya, performanya tak pernah benar-benar stabil, dan penyebab utamanya adalah masalah cedera yang terus menghantuinya. Musim 2024-2025 menjadi salah satu bukti betapa rapuhnya kondisi fisik Mendy. Ia kembali mengalami cedera otot yang membuatnya harus menepi di akhir kompetisi Liga Spanyol. Sepanjang musim,
Mendy hanya mencatatkan 31 penampilan di semua kompetisi, sebuah angka yang terbilang minim untuk pemain yang seharusnya menjadi pilihan utama di sektor kiri pertahanan. Padahal, kontrak Mendy bersama Real Madrid masih cukup panjang, yakni hingga musim panas 2028. Namun dengan kondisi fisiknya yang rentan, serta konsistensi yang kerap dipertanyakan, Xabi Alonso dikabarkan mempertimbangkan untuk melepasnya. Terlebih, Madrid masih memiliki opsi lain seperti Fran Garcia, bek muda yang tampil cukup menjanjikan musim ini dan bisa mengisi peran bek kiri dengan gaya bermain yang lebih ofensif dan bertenaga. Keputusan menjual Mendy bisa menjadi langkah strategis demi memberi ruang bagi regenerasi di lini belakang. Apalagi Alonso diyakini ingin membangun skuad yang kuat secara fisik dan minim risiko cedera, sesuatu yang mungkin sulit dipenuhi oleh Mendy dalam jangka panjang. 4. Andriy Lunin. Di posisi keempat ada nama Andriy Lunin, kiper muda asal Ukraina yang telah cukup lama menghuni skuad Real Madrid. Sejak bergabung pada tahun 2018, Lunin lebih sering dikenal sebagai pelapis dari Thibaut Courtois. Meski sesekali tampil saat Courtois cedera atau di laga-laga non-krusial, posisi Lunin sebagai kiper utama tak pernah benar-benar terwujud. Musim 2024-2025 seharusnya menjadi momentum emas bagi Lunin karena Courtois mengalami cedera panjang. Namun meskipun ia tampil cukup solid saat dipercaya turun, tetap saja ia belum mampu mengukuhkan dirinya sebagai penjaga gawang nomor 1 Madrid. Dengan Courtois akan segera kembali ke kondisi terbaik, posisi Lunin kemungkinan besar akan kembali tergeser. Kontrak Lunin memang masih panjang, hingga Juni 2030, namun masa depan cerah tidak akan banyak berarti jika ia terus berada di bangku cadangan. Dalam beberapa wawancara, Lunin pun pernah mengisyaratkan keinginannya untuk mendapatkan menit bermain reguler demi mengembangkan karirnya. Masuknya Xabi Alonso sebagai pelatih baru juga diyakini tak akan banyak mengubah status Lunin. Alonso kemungkinan besar akan tetap mengandalkan Courtois sebagai kiper utama, terlebih jika sang penjaga gawang senior sudah benar-benar pulih. Dengan situasi seperti ini, Lunin sangat mungkin memilih untuk hengkang dan mencari klub yang bisa memberinya peran utama, demi menjaga asa tampil konsisten dan menjadi bagian penting dalam skuad nasional Ukraina. 5. Jesus Vallejo. Dan di urutan terakhir, ada nama Jesus Vallejo, bek tengah asal Spanyol yang sejak lama kesulitan mendapatkan tempat di tim utama Real Madrid. Meski sempat digadang-gadang sebagai bek masa depan ketika didatangkan beberapa tahun lalu, kenyataannya karir Vallejo di Madrid tak pernah benar-benar berkembang. Musim 2024-2025 menjadi bukti nyata dari statusnya yang semakin terpinggirkan. Sepanjang musim ini, Vallejo hanya mencatatkan 2 penampilan saja, itu pun hanya di ajang Liga Spanyol, dan bukan dalam pertandingan penting. Situasi ini mencerminkan bahwa sang pemain tidak masuk dalam rencana utama pelatih saat ini, dan kemungkinan besar juga tidak dalam rencana Xabi Alonso ke depan. Kontrak Vallejo sendiri akan habis pada akhir Juni 2025, dan laporan dari internal klub menyebutkan bahwa manajemen Madrid tidak memiliki niat untuk memperpanjang masa baktinya. Hal ini tidak mengejutkan mengingat kontribusinya yang sangat minim, serta persaingan ketat di lini belakang yang kini dihuni pemain-pemain seperti Antonio Rudiger, Eder Militao, hingga David Alaba. Bagi Alonso, posisi Vallejo bisa digunakan untuk memberi tempat bagi bek muda potensial lainnya, atau mendatangkan pemain baru yang lebih sesuai dengan gaya bermainnya. Dengan demikian, musim panas 2025 tampaknya akan menjadi akhir dari perjalanan panjang Jesus Vallejo di Santiago Bernabeu, perjalanan yang sayangnya tidak pernah mencapai potensi maksimalnya. Itulah 5 pemain bintang Real Madrid yang berpotensi besar akan dilepas seiring kedatangan Xabi Alonso sebagai pelatih baru Los Blancos. Perubahan pelatih memang kerap diikuti dengan perombakan skuad. Dan dalam kasus ini, Xabi Alonso yang memiliki filosofi serta pendekatan berbeda tentu ingin membentuk tim sesuai visinya sendiri, lebih muda, lebih dinamis, dan tentu lebih kompetitif di semua lini. Meski beberapa nama yang disebut adalah sosok yang sudah lama membela panji Real Madrid, termasuk legenda seperti Luka Modric, keputusan untuk melepas mereka bukanlah bentuk ketidakrespekan. Justru sebaliknya, langkah ini bisa menjadi jalan terbaik demi regenerasi tim dan keberlangsungan proyek jangka panjang Madrid ke depan. Real Madrid bukan hanya tentang kejayaan masa lalu, tapi juga tentang kesiapan menghadapi tantangan masa depan. Xabi Alonso datang bukan untuk menghapus sejarah, melainkan untuk menulis babak baru, dan terkadang, menulis bab baru berarti harus menutup beberapa halaman lama. Bagaimana pendapat kalian tentang 5 nama yang kemungkinan besar akan didepak ini? Apakah keputusan tersebut sudah tepat? Atau justru ada pemain lain yang menurut kalian lebih layak dipertahankan? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe agar tidak ketinggalan update terbaru seputar Real Madrid dan dunia sepak bola lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya. Madridistas.